Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmah Rahmayani Daulay dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5 akan menjelaskan layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada klien secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga klien sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jenis-jenis layanan bimbingan ada 7. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penyaluran dan penempatan. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan konseling kelompok. Dan yang ketujuh, layanan pengumpulan data. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat, memilih program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan tertentu. Layanan konten menurut Priyanto pada tahun 2004 merupakan suatu layanan bantuan kepada individu atau siswa, baik sendiri maupun dalam kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing atau konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengatasan masalah pribadi klien. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan baru dari narasumber tertentu atau terutama dari guru pembimbing. Layanan pengumpulan merupakan usaha untuk mengetahui data individu atau siswa di sekolah seluas-luasnya beserta latar belakang lingkungannya. Jenis alat pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data tentu diperlukan sebuah alat atau instrumen pengumpulan data, di antaranya tes dan non-tes. Tes ini berupa tes inteligensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes hasil belajar, dan sebagainya. Non-tes, observasi atau catatan, anekdot, skala penilaian dan peralatan mekanis, angket, wawancara, autobiografi, dan sosiometri. Dan ini merupakan sebagai gambaran tentang indikator dari pengertian, teknik, materinya, tujuannya, layanan orientasi, dan informasi. Pengertian layanan orientasi dari Prayitno pada tahun 2004. Orientasi berarti tatapan ke depan, ke arah, dan tentang sesuatu yang baru. Layanan yang diberikan kepada peserta didik serta pihak-pihak lain untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan atau sekolah secara umum. Pengertian layanan informasi. Layanan bimbingan atau konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Tujuan layanan orientasi dan layanan informasi. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan situasi yang baru. Tujuan layanan informasinya, tujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan serta meningkatkan pada pola kehidupan.
Yang selanjutnya materi layanan orientasi dan materi layanan informasi. Materi layanan orientasi diantaranya pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Yang ketiga, organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. Yang keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Yang kelima, peran kegiatan bimbingan karir. Materi layanan informasi, di antaranya tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyuluhan dan pengembangan. Yang ketiga, tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. Yang keempat, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Yang kelima, mata pelajaran dan pembidangannya seperti program inti dan program tambahan. Inti dari materi layanan orientasi dan informasi yaitu yang pertama, mengenalkan dan memberitahukan serta melayani dari bidang. BIT, pengembangan kepribadian, BIT, pengembangan sosial, BIT, pengembangan kegiatan belajar, BIT, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan format dan teknik untuk kedua layanan tersebut. Mengenai definisi layanan penempatan di atas, maka untuk lebih memahami layanan penempatan bahwa terdapat tujuan umum. Layanan penempatan adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi diri, dan kalau di sekolah, layanan penempatan dan penyaluran meliputi dua sisi, yaitu sisi potensi diri siswa itu sendiri dan sisi lingkungan siswa. Dan ini merupakan sisi potensi siswa sendiri yang mencakup potensi inteligensi, bakat, minat, dan kecenderungan-kecenderungan pribadi. Dan ini juga ada kondisi lingkungan mencakup kondisi fisik, kelengkapan dari tata letak serta susunannya, kondisi udara dan cahaya, kondisi hubungan sosio-emosional, kondisi dinasi, suasana kerja dan cara-cara bertingkah laku, dan kondisi status seperti aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan. Dan ini merupakan layanan evaluasi, mencakup aspek proses dan aspek hasil, yang dimana tujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Fungsinya merupakan umpan balik kepada konselor, memberikan informasi baik buruknya pelaksanaan kepada semua yang bersangkutan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bimbingan konseling. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.